Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Selasa 28 April 2026. Untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini. Atas segala kasih setiamu dan segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, hari lepas hari. Dan di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, untuk menuntun kami memahami firman-Mu dan menolong kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema pembacaan kita pada pagi hari ini, diperlengkapi untuk melakukan kehendak-Nya. Diperlengkapi untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam perjalanan hidup bersama Tuhan di dunia ini, kita sering merasa tidak cukup kuat dan tidak layak untuk menjalani panggilan Tuhan. Berbagai tugas, tantangan hidup, dan pergumulan batin terkadang membuat kita merasa tidak mampu dengan berbagai keterbatasan yang ada pada diri sendiri. Penulis surat Ibrani memberikan penguatan yang luar biasa bahwa Allah sendiri yang akan melengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik. Untuk melakukan kehendak-Nya, Allah disebut sebagai Allah damai sejahtera. Bukan hanya damai secara emosional, tetapi damai yang lahir dari hubungan yang dipulihkan antara manusia dan Allah melalui Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang membangkitkan Yesus, Gembala Agung kita, dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah berkuasa atas maut dan memberikan hidup kekal. Darah Yesus disebut sebagai darah perjanjian kekal, yang berarti bahwa keselamatan dan penyertaan-Nya tidak bersifat sementara, melainkan abadi. Menjalani hidup ini, kita kembali diingatkan bahwa kita diperlengkapi bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan oleh kuasa-Nya. Ia menanamkan dalam hati kita keinginan untuk taat, memberi kita hikmat untuk memilih yang benar, dan kekuatan untuk melangkah dalam iman. Proses yang sementara kita jalani saat ini adalah proses Allah membentuk, membaharui, dan menuntun kita untuk hidup berkenan kepadanya. Kita tidak dipanggil untuk sempurna, tetapi untuk menjadi taat. Dalam ketaatan itulah kita menemukan kekuatan sejati. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan, pelayanan, hubungan, keputusan, menjadi sarana untuk memuliakan Kristus. Sebab bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu Tuhan mengambil tempat di hati kami, dan menjadi remah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
segala kebaikan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Rehat Arianto Raja pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.